Niat membunuh boneka itu luar biasa, dan Qin Yichen tidak peduli untuk melihat lebih banyak, karena yang pertama tahu betul apa konsekuensinya setelah kedatangan 7 kera. Harus, dapatkan putra Baize. Ambillah sebagai sandera untuk menyelamatkan semuanya. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak punya waktu untuk menyaksikan pemandangan luas kedatangan 7 kera. Jadi dia dijemput oleh leluhur bayi darah dan tiba-tiba terbang keluar. Lari. Orang ini gila. Nenek moyang bayi darah menyeret Qin Yichen dan Xiao Jiu. Tetapi segera dia menemukan bahwa anak yang mengubah naga guntur menjadi tulang belakang ini tidak membutuhkannya untuk melindunginya sama sekali. Dan tampaknya, tidak lebih lambat darinya. Leluhur bayi darah tidak berdaya dan lega. Pada saat ini, adalah hal yang baik untuk mengurangi satu beban. Dia hanya memotong kaki boneka kaisar yang menginjak Xiao 11, sambil membawa monyet kecil, menjadi gila. Aula Wuxin. Berlari keluar. Lari. Tanda seru. Tanda seru. Tanpa pengingat Qin Yichen, dapat dikatakan bahwa Bai Guanxing adalah yang pertama menyelinap pergi, karena dia tidak dapat menjelaskannya. Boneka itu ingin berdiri dan mengancam ketergantungan terbesar Yuan Qi adalah dirinya sendiri. Kecepatan Bai Guanxing bahkan lebih cepat hingga ekstrim. Ketika berubah menjadi pelangi ilahi untuk melarikan diri, dia jelas melewati Zhu Jiuyin, mata yang terakhir bersinar dengan cemerlang, seolah-olah dia memiliki pikiran. Aku mati, kamu menunggu untuk dikendalikan oleh leluhur hitam menggunakan kontrak surgawi dalam kehidupan ini. Namun, panggilan dingin Bai Guanxing dan transmisi suara membuat wajah Zhu Jiuyin sedikit melunak. Sepertinya tebakannya benar. Dia menyadari pukulan naga guntur dari tulang punggung anak itu. Lari. Boneka itu menjadi gila. Jangan pernah mati di sini. Aku tidak mau mati di sini. Pada saat ini, bukan hanya Qin Yichen dan kerumunan, tetapi semua orang kuat yang terperangkap di Aula Wuxin. Mereka telah diblokir sebelum dan sesudah menghadapi pasukan boneka, dan menunggu untuk mati di Aula Wuxin. Dan pada saat ini, apakah itu dipicu oleh semangat juang Qin Yichen melawan boneka, atau Qin Yichen dan yang lainnya bergegas maju, mereka pasti akan menjadi sasaran boneka, dan mereka dapat mengambil kesempatan untuk tersesat. Seperti belalang, cahaya ilahi berubah ke langit, melarikan diri. Melarikan diri dari kota Wuxin. Sekelompok pembangkit tenaga listrik bertempur dengan ketakutan, seolah-olah mereka berpacu melawan kemarahan kaisar boneka. Mereka melayang ke langit dan terbang langsung keluar dari kota Wuxin untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa seorang pria kuat baru saja terbang di atas ketinggian kuil Wuxin. Tetapi tampaknya menyentuh langit-langit. Saya melihat bahwa langit dengan jelas muncul di langit, dan pola dao bersinar, seolah-olah menyentuh yang tak terbatas. Pembatasan. Dan orang kuat itu langsung terkena pertumpahan darah, dan mati di tempat. Ini. Ada larangan di langit. Hati-hati. Banyak pembangkit tenaga listrik terkejut, seolah-olah ini adalah kaisar boneka yang telah menyelimuti dunia kota Wuxin. Selain itu, pria kuat yang bergegas ke garis depan baru saja menyentuh batasan, seolah-olah mengenai kubah, menyebabkan pola dao meledak dan muncul, seperti riak. Ketika pola dao bersinar, mereka dapat dengan jelas melihat langit berbintang yang luas, seolah-olah kota Wuxin juga terbang dengan kecepatan penuh. Melarikan diri, tidak. Akan dengan mudah membiarkan mereka melarikan diri dan naik ke surga. Kemana Wuxin Cheng terbang tidak diketahui oleh banyak orang kuat, tetapi jelas bukan tempat yang ingin mereka tuju, dan tinggal di sini pasti akan menjadi kematian. Yang mulia, ayo pergi, larangan ini tidak menghentikan kita. Zhu Jiuyin perlahan membuka mulutnya, dan dia menatap pola dao di langit. Meskipun banyak orang kuat belum pernah menyentuhnya, batasannya setransparan, seperti langit yang tetap, tanpa melihat alam semesta yang sangat luas. Tapi ini tidak bisa lepas dari mata Zhu Jiuyin, dan boneka itu sekarang tidak punya alasan untuk menjadi musuh mereka. Jin Wu silang mudah untuk pergi lagi pula. Dia adalah bangsawan ke-10 dari pengadilan iblis kuno. Tetapi banyak orang kuat tidak memiliki latar belakang tirani seperti itu. Tetapi mengapa mereka rela mati di sini? Ketika saya melihat seorang pria kuat berteriak ke langit, semua orang bergandengan tangan. Hancurkan larangan. Bum bum bum. Jalan surgawi yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, yang lebih menyatukan daripada dorongan Bai Guanxing. Namun, suara ledakan dari lorong-lorong ilahi memenuhi langit, tetapi langsung diinterupsi oleh kemarahan Bai Guanxing. Kentut. Larangan ini terkait dengan larangan seluruh kota Wuxin. Banyak pria kuat bergetar hebat, dan mereka dapat merasakan bahwa kekuatan magis mereka menyebabkan kota Wuxin sedikit bergetar. Tetapi seberapa luas kota Wuxin? Seberapa tepat itu? Ini hanyalah koneksi di mana-mana, bahkan kota Wuxin seperti boneka paling canggih. Dan pengekangan kohesifnya pasti tidak hilang dari barisan penjaga klan kaisar. Bukannya mereka tidak bisa membuka bersama, tetapi boneka itu hanya akan membunuh mereka lebih cepat. Oleh karena itu, sejak awal, Bai Guanxing telah memimpin Qin Yichen untuk melarikan diri, bukannya terbang menuju kota Wuxin. Pada saat ini, dia hanya bisa menyeretnya,
dan akan sulit untuk menunggu kekuatan Yuan Qi untuk melarikan diri dari kota Wuxin. Pada saat ini, boneka itu juga datang untuk membunuh dalam kemarahan. Bahkan kecepatannya bahkan lebih menakutkan. Dan kota Wuxin adalah penguasa perburuan dan pembunuhan boneka. Saya melihat bahwa kecepatannya tidak berkurang. Dan setiap tempat membentang di langit dan bumi. Istana Dao yang menetap telah berubah menjadi susunan teleportasi. Buka jalan terlebih dahulu dan manfaatkan lokasinya. Kerumunan Qin Yichen adalah jalan buntu. Tetapi Bai Guanxing juga kejam pada saat ini. Dia mendongak dan sudah bisa merasakan Ding Hai Shenzhen yang dipegang erat oleh 7 kera. Menghanyutkan keunggulan dan membuat dunia bergetar. Sial. Kejar. Aku akan membiarkanmu mengejar. Hancurkan kota Wuxinmu. Bai Guanxing jarang meledak dalam bahasa kotor. Dan hari ini benar-benar marah. Dia memerintahkan Qin Yichen untuk mengeluarkan bintang yang sudah dibangun sebelumnya dan masing-masing akan menghadapi bintang. Padatkan kekuatan ilahi. Dan kemudian, saya melihat serangkaian tombol bintang naik ke langit. Seperti bintang, menuju Wuxin.